Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan Allahul Alim. Tapi harus belajar ke akhirat juga. Kalau punya ilmu, sebarkan dan tidak oleh ilmu, dan jangan pernah kita bersaing dengan lembaga lain. Kalidasan sekaligus bidang SDM. Semangat, 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 yes. Terhadap perlakuan bumi, jangan berpikir bumi ini warisan nenek moyang kita. Bagaimana saya mengajarkan anak-anak itu untuk pembelajaran moderasi beragama, sedangkan kan di kita itu kan semuanya agamanya kan sama, itu agama Islamnya. Untuk moderasi itu bagaimana cara kita untuk, walaupun di pembelajaran PPKN itu kan ada Pak, tapi untuk aplikasinya itu bagaimana seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sudut pandang kita sekali lagi jangan terpukul pada agama. Agama ya, ras ya, suku bahasa ya, status sosial ekonomi ya. Terus agama sendiri dibagi-bagikan, organisasi keagamannya berbeda-beda. Nah, seandainya di sini juga terjadi hal yang sama, misalnya organisasi agama berbeda-beda, maka anak harus diajarkan bagaimana saling menghormati antar organisasi. Di sana kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada LBII, atau ada juga Persis, ada juga SI. Nah, itu diberikan pemahaman untuk kegiatan ibadah bersama yang seagama. Kalau dari yang kegiatan yang sosial ekonominya berbeda, kan ada yang kaya, ada yang miskin, itu juga bisa diadakan kegiatan dalam rangka kegiatan moderasi, saling menghargai antara yang kaya yang miskin, untuk menunjukkan saling kasih sayang. Bahkan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, tidak ada masalah budaya saja, kegiatan sosial dan kegiatan penyambungan, banyak sekali yang bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi sekali lagi terkait dengan moderasi itu tidak terbatas moderasi beragama ya, tidak terbatas agamaan sih, karena agama juga menegakkan kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial tidak dilaksanakan, agama kita juga menciptakan syukur, musyawarah, bagaimana musyawarah antar agama, perbedaan pendapat dan lain-lain. Jadi banyak ya. Berarti di lingkungan madrasahnya bisa terjadi kegiatan seperti itu ya Pak ya? Ini di dalam lingkungan madrasah kegiatan-kegiatan yang mendidik anak-anak untuk menghargai perbedaan. Intinya kan Mungkin sedikit pengantar, kok sekarang Bu Nuri kok merdeka belajar, apa itu tadi Pak Tri menggelitik juga tuh ya, anaknya merdeka, untuk merdeka bebas gini, gurunya nggak merdeka ya, buah itu sering ya saya Pak, karena salah keluar muka. Kita dalam satu komunitas mandiri berubah ya, menerapkan kurikulum merdeka. Memang saat ini guru-guru itu apa ya? Ini strategi pemerintah Pak, memang bisa ngajar. Iya, enggak ditutup justru. Jadi kebijakan merdeka belajar ini membuat guru-guru itu memang harus belajar. Pemerintah dalam tanda kutip tidak memaksa sebenarnya. Ya terserah gurunya mau belajar enggak, belajar sendiri enggak. Kalau enggak nanti akan ketinggalan, gitu ya. Karena tujuannya evaluasi dari yang lalu-lalu, model pendekatannya itu dipaksa dengan intervensi program pemerintah yang modelnya difasilitasi pemerintah itu untuk sangun, hutan dan sebagainya gitu ya. Itu hasilnya tidak akan lama juga, entek danane, entek itu selesai gitu. Tapi yang sekarang kombel-kombelan guru ini komunitas belajar yang ini kapan yang saya masuk belajar luar biasa ya, oh pengen ngerti nih opo gitu. Nah forum-forum seperti ini harapannya akan dilakukan terus menerus, sering bahkan gitu ya. Nggak ada proyek dari pemerintah, nggak ada ini, oh yuk mandiri kita ngajakin forum kayak gini belajar bareng. Nanti gantian, ya kita undang aja, siapa tidak harus undang dari luar, dari guru-gurunya itu berbagi. Saya tadi Usali siapa Usumi punya praktek baik yang dikatakan tadi, suruh maju aja ngomongin, nggak usah pakai materi, nggak usah, itu maju cerita. Saya punya murid ini kemarin gini, saya kasih perlakuan kayak gini gitu, praktek baik, itu aja, itu dikuati Usumi.
kemudian seolah murid kayak robot. Robotisasi manusia. Nah, saya dulu malah belajar tentang sekolahnya manusia di Andor loh. Ya, dulu sering undang Munif Khotin kan. Nah, itu saya ngapain juga sama Munif Khotin. Ya, saya baca bukunya, kemudian sekolahnya manusia, bagaimana memanusiakan manusia. Benar, di situ saya sedikit terbuka. Saya dulu sampai ikut parenting di Asia kota gitu Bu. Saya kesana, saking saya ingin tahu ini. Kemudian belajar sama neuroscience ya, tahap perkembangan otak, usia emas, anak PAUD gitu. Dulu anak saya masih kecil soalnya, saya jadi belajar ya akhirnya tersadar. Saya titik balik saya ketika saya sudah di Mataram. Tak lakon biyen, aku salah banget. Nuntut anak ini kan kata-kata IPA 9, putus semene gitu kan. Dulu akademik oriented Pak, saya guru yang kayak gitu Bu saya. Saya waktu itu ya Allah, berarti aku 10 tahun jadi guru ini kok salah ya Bu. Nuntut kayak gitu ya. Tidak semuanya, untungnya dulu murid-murid saya dari golongan menengah ke atas yang mungkin banyak terfasilitasi secara finansial, jadi nggak begitu terbelakang gitu ya. Maksudnya mau untuk mengejar ketertinggalannya itu bisa agak cepat gitu Pak, karena orang tua support gitu. Nah saya mikir sekarang saya di sekolah swasta negeri yang mungkin kategorinya kalau negeri identiknya sekolahnya orang miskin Pak. Iya benar. Nah gratis sekolahnya anak-anak miskin yang murid saya itu banyak yang orang tuanya broken. Ya maksudnya sanune sedina 2000 gitu, kadang rasamu gitu, gak pernah sarapan dan kayak gitu loh. Nah kayak gitu kan orang tua aja kurang support untuk pendidikan anaknya. Nah itu anaknya jauh lebih besar. Makanya saya akhirnya nemu ini pendidikannya yang gak mau maju, pemerintah di negara kita itu ini ketemu sebenarnya. Mindset guru-gurunya itu memang harus dirubah dan gak mudah karena sudah mengerak dan kulturnya tuh kayak gitu terus gitu ya. Dan kebijakan yang sekarang ini menurut saya ya ada plus minusnya juga. Bagus banget gitu ya. Sekarang kan pemerintah pusat terus lagi gandeng justru sekolah-sekolah swasta kayak Sanggar Alam gitu nih. Kayaknya bulan ini Pak Dirjen GTK Imam Sare itu baru belajar di Sanggar Alam Jogja punya buahnya itu, gitu kan. Kemudian yang digandengkan kemarin konsep ini sebenarnya fikal kan. Nah, minggu lalu saya ke Jakarta ikut lingkar daerah belajar yang isi Mbak Najila itu, Mbak Najila Sihab itu ya. Ilmunya bagus sama Pak Buke. Kita diskusi saya review bagus sejalan dengan memang kayaknya di belakangnya Mas Nadiem ya orang-orangnya mereka gitu ya. Nah itu kemudian ini semua mau kita latar belakang harus merdeka dalam belajar karena selama ini guru-guru murid-murid terkungkung dalam suatu sistem yang menstandarkan ada KKN harus gini, padahal mau anak kandung misalnya kembar, sini kan ada kembar ya pasti beda. Pasti beda, nggak bisa disamain gitu ya. Kok di kelas semuanya harus sama, besok KKN-nya semuanya harus 75. Nek 75 juk ngopo? Juk rangga, juk rangga gitu ya. Itu. Nah nanti kita akan praktek sana, saya butuh kertas HWS Gus nanti. Nah ini yang selalu nggak lepas dari slide saya di mana aja. Mau ngisi apapun materinya ini nggak ketinggalan, saya harus ngingetin ini tujuan pendidikan. Coba dibaca ya, ini sebenarnya Bapak pendidikan kita itu sebenarnya luar biasa. Saya baru baca bukunya Ki Hajar itu belum selesai itu kalau dimaknai jalan banget gitu ya. Itu pendidikan udah nggak hanya sekedar di ruang kelas kita ini, kita bermasyarakat, di keluarga itu juga pendidikan. Nah di sini apakah tujuan pendidikan itu? Kalau saya tanya rata-rata mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus jenengan ngajar atau didik anak tujuannya untuk apa? Biar anak-anak bahagia, yang cerdas, selesai dari yang
belum tahu menjadi tahu. Oke, Yang belum tahu jadi tahu ada lagi. Terus Apa ya? Apa us? Aku sebagai ibu aja deh. Kita kan yang mendidik anak-anak kita kan. Kita kan guru di keluarga kita kan. Nah, tujuannya kalau kita didik anak kita, anaknya jadi apa? Dan pintar ya. Apa? Dan apa? Mendidik di sekolah. Di sekolah mau di rumah apa? Kalau saya tujuannya untuk apa? Supaya anak itu bisa mempunyai akhlak yang baik. Oke. Akhlak yang baik muncul, kemudian tadi dia senang gitu. Ada tahu nggak rata-rata kalau saya belum liatin ini apa tujuannya biar anaknya pintar, biar bisa mencapai cita-citanya, biar kayak gitu sih ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pokoknya pragmatis itu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak serta teman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sebenarnya kalau tujuan sebagai manusia maupun anggota masyarakat kita kembalikan sebenarnya kalau di sekolah alat ukurnya gampang, berarti anak-anak bahagia nggak di sekolah MI ya. Bahagia enggak? Ini aja survei anak-anaknya gitu ya. Anak-anak bahagia enggak? Selamat itu artinya sejahtera. Ini konsepnya well-being ya, ya. Well-being itu kan sejahtera itu ya dia nyaman, enggak misalnya ada menurut saya tuh kalau dulu tuh ada Senin mesti sakit perut, kurang makan, enggak mau makan. Berarti ada apa? Why? Saya cari tahu itu kenapa ya pada Senin kok mesti ramakan alasannya loro wetenge. Sejak saya masuk situ langsung saya bikin bintang kebaikan kayak di Mataram dulu. Setiap Senin maju menunggu-nunggu. Ora tahu ramakan mesti mengarep dhewe menunggu-nunggu aku dapat bintang kebaikan enggak ya? Gitu. Jadi akhirnya cinta sekolah. Itu ya. Kegiatannya juga udah wis aneh-aneh yo mungkin guru-guru teman-teman saya ya ada yang dukung semuanya langsung semuanya ikut melu-melu gitu enggak mau tuh guru kurang gawe yang itu pasti ada gitu ya. Dulu saya kok kayak gini jam 7 itu kan maksudnya jam 7 kalau dulu di Mataram kan saya nampak dulu jadi jam 7 itu pasti kelas saya itu ada 5 sampai 10 yang terlambat. Akhir awal sekarang nggak ada yang terlambat. Nah dulu kan berarti nggak menyenangkan sekolahnya loh ngapa mungkin malas kok udah disenani kan telat dan sebagainya gitu. Nah kemudian ini saya kutip kata-katanya Ki Hajar ketika dimaknai benar dalam itu benar-benar hidup tumbuhnya anak-anak itu ternyata terletak di luar kecakapan atau kehendak kita loh gitu ya. Kemudian anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia loh, bukan robot loh. Jadi jangan ini apalagi sekolah swasta jangan di ibarat sekolahnya kayak pabrik. Oh iya, makasih. Ya. Jangan kayak pabrik gitu, cuma mencetak ini udah keluar tulisannya bagus, nilai UN-nya tinggi, nggak ada UN apa SPD, kemudian apa ya juara. Karena itu sepakat tuh akhlak perilaku, karena itu yang akan dipanen dan akan dirasakan long life gitu. Kalau nilai sekedar nilai 9, 10 masuk ini, itu ya saat itu aja gitu. Tapi akankah lebih bangga ketika dia dulu nilainya nggak bagus loh. Dulu siswa Mataram ada yang masuk Paskri Bakat Nasional Mas Gerat itu Pak Pri. Karena ibunya ngetek saya upload di Facebook. Dulu saya ingat anak itu dia jago sepak bola. Waktu itu tryout ASPD atau USBN dia nggak ikut izin ke saya. Oh boleh, tapi nggak ikut tryout provinsi Gunung ini gimana? Oh nggak apa-apa. Ini kesempatan seleksi Bali United. Ini berangkat ke Bali ini nggak usah nanti rata-ratanya Mataram belum saya nggak ambil pusing mau rata-ratanya turun bapak. Ini kesempatan jadi boleh
kita memang fokus di bakat, pengembangan bakat dan minat. Akhirnya potensinya mungkin fisiknya bagus ya di sepak bola, akhirnya kepilih paskibraka kepilih lagi mewakili Jogja di depan sendiri. Nah, kemarin yang 17 Agustus itu bangga, saya sebagai guru bangga karena pernah jadi gurunya Mas Kira. Wali muridnya juga bangga, teman-temannya pasti juga ikut bangga. Kayak gitu kan, berarti kan kita harus kayak melihat sisi-sisi baiknya anak itu di mana. Itu yang kita kembangkan. Udah mau ke sana itu. Jadi perannya guru di mana ruang kerja guru sebenarnya? Ruang kerja guru. Bukan pemenuhan administrasi di belum gawe itu. Sebenarnya bukan itu. Benar kan misalnya mau itu nggak merdeka. Gurunya nggak merdeka. Karena apa? Merasa terbebani administrasi. Dan sebenarnya Pak Ri, sekarang tuh administrasi kayak gitu agak ini. Yang kenapa sampai ke bawah masih kayak gitu? Itu birokrasinya ke bawah yang belum nyampe. Jadi belum semua. Saya katakan memang misalnya kebijakannya pusat udah pengennya kayak gini, tapi ke bawahnya dinas, tidak semua pegawai dinas itu juga paham dan menginstruksikan hal yang sama. Karena mengubah mindset dan budaya itu juga susah. Mungkin pengawasnya mungkin ya juga belum paham, akhirnya menerjemahkan lain. Kemarin saya habis ditelepon teman guru kok saya disuruh mengulang proyek, lah gimana? Lah kok temanya proyek sama, nggak boleh. Lah gimana kok nggak boleh kata pengawasnya? Wah ini rapuhnya, mau suruh ngulang, mau udah bulan November udah mau selesai proyek, mau gelar karya, gitu. Nah, di mana di alam pikiran, rasa hati, nurani, kalbu manusia. Ini tanah kerja kita tuh kan, makanya kalau menurut teorinya belajar kan olah pikir, olah hati, olah rasa. Itu sebenarnya yang dikuati di pembelajaran kita, gitu. Nah, mendidik itu membimbing untuk mengetahui perjalanan dari dalam hati ke arah beragam cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadi seorang di dunia itu. Kalau narasinya kementerian sekarang kan berkembang sesuai versinya masing-masing, caranya masing-masing. Yang senang gambar, aku akan jadi besok akan jadi pelukis, gitu. Berarti dia nggak usah dipus terlalu dipus misalnya nggak suka matematika gitu ya. Ya wes, tapi tetap yang dasar, yang penting dasar ya. Kalau dasar itu matematika dasar tuh ya tambah, kurang, kali, bagi gitu ya, ngerti uang gitu, statis ya. Literasi itu cukup memang. Makanya besok diganti dengan literasi dan numerasi. Besok mungkin ujiannya ASPD itu juga nggak mapel-mapel bahasa matematika. Dan matematika itu beda dengan numerasi. Matematika bagian kecil dari numerasi. Literasi itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bagian kecil dari literasi. Misalnya, Pak Hasim kok wajahnya agak murung, kemudian ini saya bisa menangkap. Ini literasi. Jadi literasi itu nggak hanya baca tulis, jadi kita berempati. Kamu kenapa ya kok sedih? Kamu lagi bahagia ya kok wajah? Itu literasi. Memahami orang lain itu literasi. Nah, jadi luas banget. Besok minggu depan ada Bintek literasi kurasi di dinas juga udah mulai merubah program-programnya gitu ya. Nah, untuk kurikulum, sebelum masuk ke esensinya gimana ya untuk yang bisa kita lakukan jadi guru ya, sebagai guru untuk masuk ke konsep atau prinsip merdeka belajar itu kayak apa gitu ya. Saya mau buka pertanyaan apa yang Bapak Ibu mau tanyakan tentang kebijakan kurikulum merdeka atau kurikulum saat ini. Ada nggak? Yuk. Oke, berarti bingung mau tanya apa? Yang pengen di kepala, yang pengen diketahui saat ini apa? Apa Bu? Soalnya biar sesuai kebutuhan. Soalnya nanti banyak banget nggak selesai ini kan. Jadi saya harus cek ombak dulu. Ini assessment awal namanya. Mungkin saya melihat untuk
seperti itu kan. Ketika kita dulu menggunakan kurikulum sebenarnya nggak jauh dari kurikulum 13 juga seperti itu, kita beralih seperti itu tuh kan guru-guru menjadi apa ya, istilah bertanya-tanya yang dinamakan kurikulum merdeka itu kan. Dan tidak hanya anak-anak yang berbeda, tapi kan kembali lagi sekarang ketika data-data itu yang diminta seperti apa, gitu. Ketika aplikasi juga kita kembalikan ketika tahu itu loh maksudnya. Ketika aplikasi itu kan kita juga harus yang instrumen-instrumen ditanyakan itu kan juga harus kita wujudkan seperti badan. Kalau maunya kita sih mbok paham sih mereka itu kita sudah melaksanakan pembelajaran sedemikian rupa seperti itu, tapi kembali lagi ke administrasi tadi, dan itu kan juga harus diwujudkan dengan bukti semuanya. Jadi kita hanya kembali lagi ke awalnya seperti itu. Oke, baik. Di sini sudah verifikasi kemarin apa mau? Ya, kita sudah mendapat jadwalnya Bu, tapi belum dapat kuotanya. Oh, oke. Tambahan administrasi ternyata saya lihat jadwalnya belum lagi karena Sudah ubah? Sudah Sudah tinggal nunggu jadwal visitasi entah itu kapan. Ya, karena saya tidak perpanjang. Kalau saya minta diperpanjang, yang teman-teman itu diperpanjang 6 tahun. Tapi saya tidak minta belah sekalian saya juga pengalaman seperti itu. Oh, oke. Mungkin insya Allah ini 2023 mungkin awal itu saya karena Oke. sudah ini. Oke. Saya sering bikin akreditasi kemarin sekolah saya kan habis. Alhamdulillah. Kita harus bagaimana sih? Yes. Ya. Sebenarnya kalau udah diimplementasikan kurikulum merdeka atau sekolah menyenangkan itu kemarin saya merasain banget. Apalagi kemarin harus diklat guru penggerak gitu ya, banyak memanfaatkan IT dan sosial media. Nah, saya yakin di sini udah ada sosial medianya itu dioptimalkan platform digitalnya karena nanti sangat membantu di akreditasi. Jadi bedanya Bu, sekarang akreditasinya sekarang sudah tidak dokumen based. Langsung ke apa itu ya? Ya, langsung banyak visitasi asesor datang itu tanya jawab. Bukti fisik hanya seperti upload itu nanti dikonfirmasi sebentar aja. Sekarang kalau makanya, terus ini saran saya dulu di Mataram mewajibkan setiap guru harus upload inovasi KBM-nya di sosmed masing-masing. Satu semester sekali. Nah, itu bermanfaat banget ketika nanti diminta dokumennya. Semua ustazah nggak perlu membuat lembur gitu, enggak. Itu link sosmednya itu tinggal di copy paste di gitu, udah dokumentasinya itu di link gitu. Makanya kemarin ketika saya dapat standar apa saya paling cepat saya dapat nomor ini saya udah punya tempat tinggal boleh nulis buku, seret copy paste iki, fotonya tak download bisa kalau ini contoh fotonya, dinarasikan dikit dikasih ini kegiatan ini. Kadang sudah tak narasikan di story-nya itu kan, nah itu tinggal di copy paste aja. Udah contoh misalnya pembelajaran yang mengedepankan penalaran atau berpikir kritis, gitu kan ya. Pembelajaran berpikir kritis itu misalnya kalau tentu saya ya kemarin tak suruh gitu luas, saya di kelas 4 luas itu. Sekarang mengestimasi luas ini berapa meter jumlah lebihnya gitu di foto. Pokoknya tadi harus keluar hafalan kemudian tuh belajar itu nggak hanya di dalam kelas. Pokoknya sih sampai merasa itu diapa terus bukan membawa orang. Soalnya akreditasi kan bukan itu. Jadi nggak zaman dulu kira terus dibuat-buat ya kan? Nggak. Terus dari itu gimana tadi berkas itu? Ya kan standar 1 saya ini pindah ke standar loro tekan standar piro gitu kan? Enggak. Mereka asesor sudah ngecek di aplikasi dan di upload itu. Yang di upload tuh udah sampai sebenarnya saya tuh udah paling ini guni meneh lumayan guri gitu. Nah, ngapain asesor 2 hari ke sini Pak? Jadi cuma wawancara sama pertama kepala sekolah. Wawancara sama kepala sekolah. Setelah wawancara kepala sekolah, yang kedua wawancara dengan guru. Oh enggak,
sesuai yang diupload itu loh. Terus bener nggak? Terus gimana responnya? Suka ngadain kegiatan apa? Kalau saya kemarin mau ceritanya apa adanya mau dilakukan. Kita ada bareng teaching. Setiap bulan sekali hari Sabtu tuh orang tua ke sekolah untuk ngajar. Dibikin kelompok cerita. Kita juga bikin penyeberangan itu kan wali murid. Tempat saya ada ini Ikro. Karena saya dari sekolah swasta yang basisnya Islam, Desa Harjo itu sekarang targetnya saya misi-misinya itu kan berkarakter, berbudaya, berprestasi. Jadi ada walaupun sekolah negeri lulus SD negeri Desa Harjo harus bisa baca Quran. Saya udah bikin kayak gitu. Iya, jadi gurunya siapa? Saya ambil tuh guru Mantaran, guru Ikronya Mantaran. Ya kan kalau majunya pagi, usulkan pagi siangnya ke tempat guru. Dari mana dananya menuri infak? Saya nggak ada infak. Kan nggak ada SPP. Kalau sini mah ada, pasti ngambil dari SPP atau itu bisa untuk gaji guru takfis gitu-gitu ya. Ya, untuk takfis hanya golongan anak-anak tertentu yang potensi danim. Tapi targetnya berbeda. Kita kalau dengan swasta ya, kita anak bisa baca Quran dulu 6 tahun. Karena kamu kelas 6 kan rata-rata kalau nggak dibelajar kelas 6 kok belum bisa baca Quran. Kelas 5 anak saya murid gitu. Nah, setiap Senin yang lulus kita ada wisuda kecil-kecilan gitu. Nek Senin bintang kebaikannya nek lulus Ikro siji ning jilid loro wis munggah wae kasih bintang. Jadi kalau habis upacara pasti meloncok hari Senin itu udah deklarasi bersama jam pertama setelah upacara pasti kepotong, nggak apa-apa. Itu nanti kalau pengumuman bintang kebaikan, anak udah minggu guys, soalnya itu sampai 30-an sertifikat akan dibagikan. Wali kelas pasti 22 atau 3. Guru agama dari guru Madinah tadi, guru Ikro'nya tadi, itu ada data. Guru agama ngasih tes sopo saya lulus jilid loro, sudah lulus jilid 6, sudah lulus ini. Dari infaknya setiap hari ada 1 poin. Ada yang model Pak Bunibannya, wah Bunuri 1 bulan aja kita ya monggo. Tapi ini bukan ke sekolah narik mungut kowe kan bayar kowe itu loh, enggak. Ya semampunya, ada yang nggak pernah ini ya nggak apa-apa. Tapi sisa untuk bayar mikro itu tadi satu itu 1 bulan bisa sisa 500 sampai 1 juta. Saya bilang ke wali murid gitu, Bu, ini harus dilaporkan. Bilang ke wali murid kalau uangnya tidak kita kembalikan. Tapi apa? Saya punya cita-cita. Saya bilang ke kepala, Pak Teman, nanti setiap tahun kita akan wisuda Ikro. Sekelas SD negeri sudah Ikro ada yang sana. Uangnya tidak usah suruh bayar, pakai ini aja. Uang infak itu harus kembali. Untuk apa? Kita juga ada infak Jumat yang biasa misalnya untuk kebutuhan musola apa kan nggak bisa boskan ribet banget ya itu ya. Untuk ada pagunya apa-apa gitu ya, ada kegiatan. Makanya saya selalu ada ide ini mana kira-kira duit juga duit infak. Infaknya kan untuk nyuplai guru tak pikir untuk guru Ikro itu kurang. Nanti dari infak itu ternyata sisa. Saya sudah mendirikan BUMS baru di Desa Harjo ya, lumayan. Jadi mumpung aji mumpung berpandemi 2 tahun orang ngomong jodol ini kono gitu ya. Terus tidak boleh ada yang jodol, ini dikelola sekolah gitu. 200 kan kita banyak 200-an lebih sehari masuk 80 sampai 70 nih anak-anak saya ketahui konsinyasi. Siapa yang nitip? Guru-guru 10% masuk sekolah, 10% masuk sekolah. Kantinnya dikelola karena kita belum bisa ya swasta catering masak gitu ya belum bisa. Bekal paling kayak gitu. Aduh, itu untuk menopang kegiatan yang bisa. Nah, karena agak ini gimana itu ya terus jadi sebenarnya administrasi udah mulai di ini beda, konsep-konsepnya udah beda dari yang dulu. Sudah berjalan ini. Jadi tadi saya ceritain sudah nggak fisik belok gudangmu siji-siji sampai detail gitu
terus kudu lembur. Kemarin tuh cuma hamil 1 aja sampai maghrib saya. Sebelumnya nggak pernah lembur. Karena ya wes foto anaknya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, nilai di mana Sispena ya? Itu yang kita upload hanya 91 atau nggak 92. Bu kepala saya kan orangnya merendah, jadi nggak mau terlalu tinggi. Tapi A paling rendah gitu ya. Wong yo rumah sani ya, standar pengelolaan kepala sekolah gini, dia kan nggak bisa gini, apa-apa TU gitu ya. Itu rumah sani ininya gitu dirapatkan juga apa kalau emang adanya seperti ini. Tapi asesornya menemukan, jadi lebih dari itu dikasihnya 93. Ya, itu makanya itu kan, oh berarti karena apa? Kayaknya orang tua itu merasa puas dan supportnya tinggi ke sekolah. Satu. Yang kedua, jawaban kepala sekolah, guru dan siswa itu nggak terlalu itu mes gitu loh ya. Saya sempat belajar ke Pak MI Alisan di sana. Makanya itu yang akan jadi. Saya tanya, lalu lupa guru ini, oh gitu polanya gitu. Pas saya kan komite saya Pak Ahmadi, saya minta tanda tangan yang kurikulum itu, saya tanya, mungkin ditakoni menjaga, ditakoni visi misi sekolah, apa ngerti orang program sekolah, ngene gitu. Nek RAPBS disosialisasikan enggak? Guru ditanya gitu. Oh ini sosialisasi nanti gini, paling murid tahu enggak programnya sekolah apa? Pak Bondo ditakoni Bu. Iya. Yang MI Alisan dulu, Bu, itu kan dari sekian MI kan mereka yang dapat di guru. Nah itu ada apa? Kalau dilihat dari segi kompetensi guru semua kan memenuhi. Kalau terus untuk tingkat istilahnya peningkatannya untuk jumlah murid itu kan dia setap atau bahkan lebih. Iya. Nah karena Pak ini dengan rekomendasi itu kan Bu dimasukkan di satu ruangan tidak perlu bermain siapa. Iya benar. Tanyakan bagaimana dikaitkan dengan. Yes. Betul. Jadi di situ terlihat budayanya sekolah ini tuh kayak apa terlihat banget Bu. Coba, nah anak gue lah dosen atau kepalanya, mesti mana? Aduh bisa saja ya kita nggak tahu ya. Itu kan terlihat Pak Bonya ditanya, pulau yang butuh burungnya aku teriki, gitu kan? Orang itu semua terus wali murid di proses. Padahal sebenarnya wali murid yang milih juga sekolah. Berarti ketika pas datang asesor itu sudah tidak melihat itu ya? Melihat hanya 2 jaman. Jadi mengkonfirmasi dari yang diupload yang nggak jelas, ya udah ada ya, oke, cepat, nggak kayak dulu kan sedino kalau standar kan hari berikutnya dan detail gitu kan dokumen base kan ya. Enggak, karena sudah yang data yang sudah diupload itu kalau sudah cukup memenuhi sudah. Kemudian konfirmasi yang kayaknya ada ini tadi kan ada yang berkaitan. Nomor indikator kira-kira kan masih berkaitan di sana ada kok di sini buktinya nggak ada. Itu dikonfirmasi, cuma kita aja cepat. Jadi saya jam 8 sampai jam 10, 11 sudah, selebihnya ada wawancara. Nanti ada di sini. Ya, gitu. Nah, oke, apa lagi tentang kurikulum? Saya agak cepat karena Kemenak belum menerapkan, ya. Cuman saya akan ngasih tahu yang bedanya yang mencolok gitu ya. Nah, bedanya yang mencolok. Nanti ada pilihan mandiri belajar, berubah, berbagi. Kalau belajar itu masih pakai K13, tapi prinsipnya berbeda. Ya. Kemudian yang mandiri berubah, pilihan 2 itu teman saya udah pakai kurikulum merdeka semuanya, CP, ATP gitu ya, baru. Sebenarnya tapi nggak baru banget. Isinya tuh sama dengan yang dulu, cuman namanya CP. Nah, yang dulu KD gitu kan ya. Terus TP disusun, CP itu nanti akan disusun menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu nanti disusun urutannya bentuk alur yang namanya ATP. TP itu tujuan pembelajaran. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau dulu kan KD, yuk diturunkan TP. Nah, ada indikator, gitu kan? Ya. Sekarang materinya lebih sederhana, enggak belajar kali ini gitu capeknya. Kelas 1 kurikulum merdekanya kelas 1 itu, dia langsung bacaan kok Bu. Pertanyaan apa?
menulis guru kayak zaman dia aku SD guru menulis gitu loh. Kan ada aspek dimensinya, ada menulis, membaca, menyimak gitu-gitu. Gitu. Itu bedanya banget. Oh ya berarti awal masuk itu baru metode membaca, asesmen awal membaca gitu-gitu, menulisnya gitu. CP-nya di situ kayak gitu-gitu. Di kelas 4 kalau dulu udah sampai jutaan, ya kan? Enggak, cuman sampai ribuan ya, ratusan ribu. Dulu kan di atas 6 angka ya. Angkanya sekarang enggak mau pembagian bersusun apa gitu, apalagi pandemi lo selesai. Wilayah belum tuntas, jadi santai. Jadi guru ribut terus nah ini kadang yang belum move on itu dinas. Gawe soal, sing terus podo, sing gawe soal mau guru menerapkan kurma, sing gawe soal. Nanti tak protes, nano. Saya langsung buka pin, mau penulis soal TKM kurma, TKM itu ATP-nya beda kok. Setiap sekolah akan berbeda mengembangkan ATP-nya Bu. Itu diberi kebebasan. Kalau di sekolah negeri agak-agak bisa intervensi. Sekolah-sekolah peluang punya ciri khas sendiri. Sekolah Muhammadiyah, MI itu tuh peluang untuk menerapkan kurikulum. Lukman Hakim Sleman juga udah langsung pilihan nomor 3 berbagi. Makanya dulu saya cerita USP ini hari Minggu 17 Agustus saja apa namanya pelatihan untuk membuat modul ajar sama modul proyek. Saya ke sana mendampingi berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah untuk membuat modul proyek. Kemudian akhirnya kemarin gelar karya saya diundang lagi, saya ngajar, saya abot ngajar, saya nggak mau ngisi kalau saya pas ngajar, kecuali itu tugas dinas langsung surat tugas dari dinas atau kementerian itu baru samina karena saya gitu. Tapi kalau sesama sekolah gini berbagi misalnya bantul mana gitu, itu saya Rabu atau Sabtu gitu ya. Kemarin saya janjiannya Jumat kemarin sebenarnya, tapi saya dapat tugas dinas, jadi akhirnya kesampaian ini kapan gitu baru pacaran aja libur ya. Tapi luar biasa semangatnya ya. Apa lagi? Oke, boleh. Oke, siap. Oke, itu ya, udah ke sini. OTW. Oh ya. Nanti itu bedanya, terus semuanya pakai platform Merdeka Mengajar, nanti lewat pakai akunnya Kemenak. Pak Bu tanya. Kemarin kan saya ikut workshopnya yang itu enggak yang di Tacang lagi. Oh iya. Ya itu tuh MI kendalanya akun belajarnya Bu. Iya, pakai Kemenak. Tapi Kemenak.go.id. Iya, coba tapi kita nggak bisa masuk ke apa akun belajar yang Kemendikbud itu, yang akun belajar apa tuh? Yang PM platform Merdeka Mengajar. Bisa. Saya tuh dulu pas waktu pertama kali pandemi itu kan ada Bu kayak dugi dari Kemenak. Nah saya kebagian dapat email dan saya simpan, saya pakai itu, ternyata bisa. Nah teman-teman pada nggak bisa, sudah lupa, hilang itunya. Emailnya pripun nggih solusinya itu? Itu dari operator apa emisnya ke Kemenak gitu. Oh masa. Karena ranahnya kan ke Kemenak bukan Kemdikbud ya. Iya. Kalau ke Kemdikbud ya belajar ID. Tapi waktu email yang saya yang waktu itu bisa untuk masuk ke akun belajar Merdeka Belajar ID apa gini apa? Kemenak itu minta dari Kemenak. Oh, berarti ya. teman-teman harus ngurus. Iya. Terus itu karena sebenarnya karena mungkin Kemdikbud belum koordinasi lebih jauh Kemenak karena beda ini. Beda instansi. Jadi benar kelimpannya. Saya ulang ya. Semua anak-anak hewan. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan
diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lambat dalam berlari. Padahal bebek sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlari sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian renang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia keluar. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para
Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing pada memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musafir, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, baik. Selanjutnya, ada pertanyaan nih. Tolong nomor 1. Pertanyaannya dijawab apa yang Bapak Ibu lihat dalam bentuk gambar di kolom nomor 1. Yang di video tadi Bapak Ibu lihat apa? Tapi harus digambar. Gambar di kolom nomor 1. Oke. Digambar. Ya kan? Tadi lihat apa? Kelas 1 lebih bagus. Digambar dong. Oke, apa Bu? Ular apa itu Bu? Ular. Oke. Bu apa itu Bu? Matahari. Singo. Oh, singo. Tadi ada singa. Tuh, ada gambar saya Bu. Bener. Oh, jagung. Jagung. Bagus, bagus. Oke. Oke, ya. Apa mau gambar apa? Oke. Aduh, ini apa ini Us? Rumah sekolah, oke, bendera. Ini apa? Oke, sekarang nomor 2 saya cepat. Belum. Nek yang sana belum Bu. Gitu pasti. Nomor 2, apa yang Bapak Ibu rasakan? Pakai gambar emoticon aja di kolom nomor 2. Tentang video tadi, setelah melihat video yang Bapak Ibu rasakan apa? Yang Ustazah rasakan apa? Gambar emoticon aja. Sedih, senang, apa? Atau bingung mungkin, atau gemas, atau senang dan sedih. Ya udah, tulis gambar aja. Nomor 3, pakai tulisan sekarang. Apa yang dipikirkan? Sekarang lihat video tadi yang dipikirkan apa? Pakai tulisan. Senang ya udah nulis wow.
Oke, baik. Saya pingin nomor 1 dilihatin gambarnya. Oke, lihatin gambarnya, Ada apa aja itu? Gambar apa aja? Dilihat gambar apa aja? Bebek, tapi lihat bebek, burung, terus pohon, terus tadi ada kolam, terus pojokan itu apa? Matahari, tadi ada mataharinya. Oke, main bebek, Pak mau judulnya sekolah hewan? Oh enggak. Oke, Ibu suka gambar nggak? Gimana perasaannya kalau gurunya nyuruh maksa pokoknya gambar, kudu digambar, foto lo mau sing diweruh. Gimana perasaannya? Mau yang mau nggak? Saya bilang dalam bentuk gambar, terus ini mau saya ngerasain gambar, saya nggak lakuin, ya. Tapi kalau anak yang seneng gambar pasti, ya, ngerasain sendiri kan? Nomor 2, apa yang gambar apa? Saya pengen lihat gambar yang emotikonnya. Oke, emotikonnya. Oke Bu, kenapa kok nangis? Gambar emotikonnya menjek tuh kayaknya menetikan air mata. Ceritain Bu, kenapa? Ya karena itu tadi dia bukan anak, kemampuannya beda, tapi apa istilahnya disamaratakan, kemampuannya beda, disamaratakan gitu, nggak terfasilitasi ya. Bebek jelas dia kon terbang langsung meraih saya gitu kan ya. Mungkin kalau kita aplikasikan ke murid-murid kita, mungkin ada yang nggak suka matematika kecerdasan, ada yang multiple intelligence ya, dan tahu kan matematikanya kurang, memang dia kemampuannya segitu, dipus suruh pokoknya KKN nilai matematikanya harus 7 misalnya. Kira-kira gimana tuh? Aduh, kayaknya sakit ya, apalagi sampai terjatuh kan, ya darah-darah gitu ya. kemarin pas pas 3 belajar yang memang apa kemudian kalau yang kan kecil gampang senang dia senang temannya menyentuh gampang mudah bagi kamu tapi bagi aku enggak. Aduh, ya kamu gitu. Tapi mungkin nanti tugasnya ibu harus nyari kelebihannya si anak ini biar nggak down ya. Kan ada dia apa dia harus diapresiasi. Setiap anak punya ini yang masih kelebihannya masing-masing. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apa yang dipikirkan? Ini kayaknya tadi Bu siapa? Suratna itu panjang banget nulisnya gitu kan. Senang nulis gitu. Apa Bu? Apa yang tentang sekolah pribadi bahwa kita tidak perlu memaksakan setiap sekaligus. Oke. Karena untuk sesuai kemampuan. Oke. Tidak boleh memaksakan, kata kuncinya, sesuai kemampuan masing. Kira-kira kayak gitu tuh kalau kita terapin di kelas sudah diterapin belum? Kalau ingat sudah, kalau nggak ingat ya harus selalu diingat. Kalau perlu saling mengingatkan kemampuan kita, anak-anak beda-beda. Terus apa yang Bapak Ibu teman-teman akan lakukan? Sekarang nggak usah tulis, ngomong. Siapa yang ngomong? Kita akan memfasilitasi yang suka ngomong gitu. Kayak saya suka ngomong, jadi kalau menjawab mending langsung tak jawab. Nah, kalau nulis saja senang, apalagi gambar gitu. Apa yang akan dilakukan? Apa Us? Setelah melihat video itu apa yang mau lakukan? akan lebih lebih sabar untuk memahami karakter anak. Oke, tepuk tangan dong. Jadi sabar loh ya, sabar memahami karakter keunikan anak-anak gitu ya. Oke, ini berarti kita harus memenuhi kebutuhan belajarnya mereka. Ya kan? Memenuhi kebutuhannya itu apa? Sekarang saya ada kasus. Sambil nunggu adzan dibaca kasusnya, kita diskusi.
Oke. Baik, sudah. Yuk. Ibu rencana nih. Kayaknya siapa yang kelas 3? Oh, saya kelas 4 juga menemui tak murid kayak gini ya. Ada kadang 3 muridnya selalu selesai lebih dulu saat diberikan tugas nyelesain soal-soal perkalian. Karena dia nggak ingin ketika anaknya tidak ada pekerjaan, itu dikasih soal tambahan lagi nih. Ya, untuk 3 itu udah nggak cukup. Jika anak-anak lain mengerjakan 15 ya, yang 3 anak jadinya 25. Kira-kira menurut teman-teman strategi yang dilakukan sudah tepat atau belum? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Ya, jika teman-teman ini berencana yang akan dilakukan apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Diskusi yuk, ya. Apa Bu? Kalau menurut saya kurang tepat, bagi itu baik juga biar tidak mengganggu, tetapi alangkah baiknya anak-anak yang bisa ini diajarkan untuk memahami temannya, untuk membantu mengajari. Karena dengan mengajari itu anak itu nanti juga akan bertambah bisa, yang tadinya bisa semakin bisa. Selain mengajari kemampuan ilmunya semakin tambah, juga empati ke temennya yang nggak bisa juga ada. Oke, dengan siapa? Happy. Oke, tepuk tangan dong, Happy. Oke, kalau jadi belum tepat kalau Bu Seti jadi guru rencana akan dijadiin badi ya, akan mentor ya, ya mentornya ya, mentor sebayanya ya. Nah, jadi yang belum selesai gitu kan. Nah, ada lagi mungkin beda boleh loh. Nah, oke, coba Gus siapa? Kenapa? Desi. Kalau nggak ada sini gimana? Tapi sama masalahnya kan ya, jadi saya kan di kelas 1 jadi ada beberapa anak yang sudah selesai. Kalau pertanyaannya strategi yang dilakukan di pelajaran tepat atau tidak tepat itu tergantung anaknya. Kalau menurutku, karena beberapa anak kalau tak kasih tugas itu malah senang terus, tapi ada juga yang belum. Karena tadi kita sendiri. Terus apa yang aku lakukan selain itu? Kadang saya minta Mbak tolong temannya dia sendiri. Jangan disampaikan tapi dibantu caranya. Itu sih bukan. Oke, ada yang lain tepuk tangan dong Bu Desi ya. Yuk, ini pengalaman kelas 3. sama-sama juga. Ayo. Perkenalkan nama saya Usida. Sesuai ya, kalau saya sesuai, tapi untuk tugasnya bukan tugas perkalian lagi, tetapi lebih ke minat bakatnya mereka. Yang ketiga anak tersebut yang lebih cepat biasanya terus gambar ya, karena mereka suka menggambar seperti itu. Terus saya mewarnai ya seperti itu. Tapi ada juga yang terus minta lagi dong perkalian, kan kemarin dikasih lagi perkalian itu ya, perkalian cepat itu. Ada yang mau minta lagi, ada yang minta menggambar, ada yang minta mewarnai. Jadi saya bebaskan setelah mereka menyelesaikan tugasnya, saya bebaskan untuk menggali minat bakat mereka itu. Karena ada juga yang susah matematika tapi dia pandai di kayak seperti komik, terus pandai membuat gambar kayak karikatur gitu. Kalau saya ya tepat atau tidaknya disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing dan anaknya. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa ya. Artinya semua jawaban guru pasti beragam kan. Nah, aku tepat. Nah, ini aku nggak tepat, gitu ya. Sebenarnya udah menjurus ke sana bahwa semua yang dilakukan itu sesuai kebutuhannya kelas masing-masing, gitu ya. Mungkin yang dilakukan Bu Hetty akan dilakukan Bu Ida di kelas belum tentu tepat juga strateginya, ya kan? Kan muridnya beda, kebutuhannya berbeda, gitu ya. Bisa jadi Bu rencana melakukan itu tepat juga mungkin karena muridnya mungkin pada ganggu Riana ini kok troublemaker nih, ya kan? Atau mau dianakkan
atau mungkin punya apa senang tantangan yang lebih tinggi lagi, dikasih soal yang perkaliannya lebih gitu ya, atau soal cerita, atau mungkin diarahkan bakatnya dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi luar biasa. Jadi intinya kalau kenapa di kurikulum merdeka diferensiasi ini harus ada. Kalau membuat modul ajar atau MPP harus diferensiasi. Terus modul project mau ngelakuin project juga diferensiasi. Jadi sebenarnya saya balik nih, prinsip pembelajaran paradigma baru di kurikulum merdeka sebenarnya nggak asing kok. Pasti sekolah-sekolah swasta kayak Anur beberapa sudah melakukan, sudah merdeka duluan daripada sekolah-sekolah negeri. Sekolah negeri sekarang udah mulai nih ya, sudah mulai foto kalau sekolah swasta. Jadi jangan hanya stuck. Saya tahu kalau jadi guru swasta itu harus selalu berinovasi, cari baru apalagi ini baru lagi. Terus nggak usah apa ya? Ya ini mungkin beberapa sekolah swasta agak introvert, menutup diri untuk tidak bersosialisasi dengan dunia luar dan tidak mau berbagi. Ada beberapa sekolah yang kayak gitu, mungkin tidak dicuri ilmunya, tidak ditiru, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau saya prinsipnya dulu di sekolah swasta nggak kayak gitu. Semakin banyak berbagi, semakin banyak yang saya terima. Bahkan misalnya Bu Trimulyo, Kak Disopo dulu gini apa maksudnya ikut bareng ayo gitu. Saya nggak takut akan saingan murid. Dipikir nanti Anur sama Jetis juga dekat. Murid saya juga banyak loh yang di daerah Nagrek ini loh ya. Ya ada gitu. Tapi bagi saya segmen kita berbeda. Segmen pasarnya berbeda. Gitu ya. Segmen pasarnya berbeda dan justru nanti akan membuat saya memandangnya gini, tapi kalau swasta sama negeri itu nggak bisa di-compare sih sebenarnya untuk kita kan di kurikulum merdeka beda situasi, manajemen keuangannya ininya beda, nggak bisa di-compare gitu ya. Nah mungkin yang di-compare itu sesama sekolah swasta atau sesama sekolah negeri yang mungkin keadaannya sama gitu ya, hampir sama gitu ya. Nah orang kok jauh murid kok berbagi dengan Anur apa karena rantau murid loh enggak gitu. Saya mau berbagi di Utakin mau mana Kerceme itu semua gugus saya sama itu kita bagi besok ikut expo itu harusnya 3 sekolah saja yang ikut di sekolah sasaran GSM semua gugus tak ikutkan dompet di sekolah saya 1 gugus. Jadi peserta Jetis Darjo itu sudah sama SD Dalangan dan SD Catur Darjo. Besok datang ya hari Senin jam 12 ke atas. Udah pulang belum? Sampai jam berapa ajarnya? Harus ada 1-2 orang kan saya bilang Sri ini habis zuhur ya bagaimana mungkin karena tajuknya saya sama Bu Kaki udah Sleman School Expo gerakan sekolah menyenangkan wujud aksi nyata kurikulum merdeka di Prima SR jam 12 sampai jam 3 itu sesi bebas umum. Kalau paginya kita undang bupati, kepala balai besar, LPMP kita undang semua kabin pejabat dinas, DPRD komisi D kita undang selalu datang sama beberapa kepala sekolah. Setiap kecamatan juga kita undang. Kita sama guru juga. Untuk umum setelah jam 12. Jadi berbagi, jangan semakin berbagi banyak. Dulu nanti misalnya ini bagus dibagikan dan menginspirasi, nggak apa-apa nanti yang ingin takir, udah pulang ya. Nah, kasih ngikut apa maksudnya ngikut MI Anur, nggak apa-apa. Nanti MI Anur gurunya mindsetnya harusnya gini, MI Anur kaki udah bodoh ya kalau aja ini. Karena terus akhirnya kita harus bikin program baru lagi, harus dipoto atau, nah iya kan? Itu dulu saya gitu, di mana pun SD itu boyo kelasnya
Trimulyo, keren ya kelasnya. Saya bilang itu ke guru-guru. Oh guru-guru sudah panas ya. Dia wah sebenarnya kita harus kode DADW zonanya persis. Dicontoh ini gitu. Terus akhirnya semester 2 nggak lulus tahun kan oke ganti nih gitu ya. Waktu itu saya nerapin circle time untuk refleksi. Tapi benar Bu Sari, yang penting tuh pemahaman bermakna kalau di kurikulum Merdeka. Mau apapun inovasi, mau PJBL, project, problem based, research based, refleksi harus diikutkan. Nggak boleh nggak ada refleksi. Pemahaman bermakna. Pertanyaan-pertanyaan refleksi itu simpel kayak gitu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lihat? Itu pertanyaan refleksi. Setelah ini mau melakukan apa? Tanyain terus. Belajar tanpa refleksi itu bahaya. Tapi refleksi tanpa pembelajaran kurang bermakna. Ya enggak? Belajaran tanpa refleksi itu bahaya bagi saya. Bahayanya gimana? Bahayanya tidak dapat apa-apa, bahaya bisa. Dia dapatnya apa coba? Ngajari matematika. Pak itu luas banget ini nggak direfleksi, nggak ini kemudian kan pulang udah ya pulang guru pulang gitu. Padahal ketika kita melakukan refleksi Bu bisa pakai model circle time, pertanyaan-pertanyaan refleksi itu mereka akan menstimulus otak limbiknya untuk berpikir. Oh iya apa ya yang aku dapat hari ini, aku senang gitu. Selalu saya tanya, hari ini belajar apa sebelum pulang? Saya selalu tanya. Tadi belajar ini Bu gaya, terus kegiatan apa yang paling berkesan? Sepele kan? Oh tadi pas permainan gini loh Bu, tadi muter gitu, itu paling berkesan. Kalau saya berkesan pas di luar main parasut, beda-beda ya nggak apa-apa, itu dihentikan untuk refleksi. Gitu. Kan sebenarnya refleksi ada nggak hal yang menyedihkan atau yang nggak kamu suka hari ini? Jangan yang seneng-seneng gitu. Ada Bu, tadi aku itu nakal sama aku, di positifku, kok hal sepele sebenarnya itu. Ditanyain itu, yang dikasih feedback lah, umpan balik buat guru. Nah, ya, dan kita harus nanggepin ya, wajib kasih feedback umpan balik. Terkadang kan waktu meneng wae, wis sekarang itu kan kadang kayak gitu ya ampun itu, kayak gitu rasanya. Ya, gitu sebentar. Paling kalau misalnya kita lagi repot sebentar, duduk dulu ya. Nanti dulu ke situ. Tapi kadang kan lagi emosional apa lagi. Mungkin terkadang juga gitu ya nggak sih, saya juga ngasih dalam hati ini. Bikin corak sama lah ya, mungkin saya telepon dia lah. Gimana? Itu sama aja jadi keluh. Jadi mampu sabar. Murid kita itu beda banget, ya kan? Muridnya satu kelas berapa? 20-an, saya 22. Tahu nggak 22? Murid saya ada 4 yang di bawah rata-rata. Saya asesmen diagnosis kemarin ke 10. Asumsi saya waktu itu 4 ini kayaknya ada yang belum bisa baca, ada yang bacanya gradul, ada yang baca cepat tapi dia nggak paham. Bisa jadi literasi itu tingkat literasi Bu. Baca, aku belum punya itu pemahaman literasi. Nanti ada kalau asesmen literasi di platform Merdeka Mengajar itu ada mapanya bagus. Di situ ada instrumen untuk mengetahui pemahaman literasi anak dalam kategori level apa. Pakai instrumennya itu udah ada tinggal print untuk kelas bawah. Jadi dia masih mengenal dulu bisa enggak, terus mengenal kata, kalimat, terus pemahaman, terus dibaca cerita satu paragraf. Ada itu caranya di PMS. Terus dikasih pertanyaan.
dibacain. Membeli apa, kemudian Doni pergi bersama ibu. Doni membeli buah apel dan nanti ditanya, Doni pergi sama siapa? Dia paham nggak? Nek bisa bingung, nanti dia orang pemahaman itu lah. Nek bisa jawab sama ibu, itu kan berarti udah levelnya udah naik lagi. Itu tidak ada yang selesainya plus ininya di PMN. Saya baru ngerasain topik itu soalnya. Wah, sebenarnya PMN ini ngawe banget. Besok rapat mutunya, kalau nggak tahu kalau kementerian sini ada rapat mutu nggak? Enggak. Kalau kayak gitu, rapat mutunya itu dilihat dari guru-guru itu sudah menyelesaikan aksi nyata di PMN belum? Platform Merdeka Mengajar. Coba kalau pakai gini bisa nggak Bu? Coba ini instan nggak? Oh iya. Karena belum masuk MD. Loh kok bisa dari mana? Sudah masuk simpatika semua ini. Oh, dulu dapatnya dari yang dari Kemenang itu kan ada pelatihan workshop itu, tapi online gitu loh. Terus dikasih email sendiri-sendiri. Ada yang lihat, ada yang enggak. Kalau saya belakangnya kemenak.go.id. Nah, tanya operatornya itu di iya ya, tapi nggak tanya dong. Ini kan kemenak ya. Itu cara mendapatkan itu. Cara mendapatkan akun kemenak.go.id gimana dia belajar, bisa belajar dari situ. Iya. Karena mungkin belum petingginya Kemenang sama Kemendikbud belum sinkron gitu ya. Apalagi kan soalnya beda instansi itu nggak ada haknya kewenangan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan untuk intervensi sekolah-sekolah Kemenang kan. Iya, makanya kalau sekolah penggerak sekolah ini juga nggak ada kan. Kalau Kemenang ya, karena itu program Kemendikbud gitu. Tapi sebenarnya Kemendikbud kemarin membuka bisa untuk pakai akun Kemenang itu biar guru ini juga belajar. Dan sudah ada pertemuan sih sebenarnya siap menggunakan kurikulum merdeka dari Kemenang gitu. Tapi juga nggak tahu nih Mas rawat-rawat masa politik ya mau jelang 24 kayak gitu. Juga belum bisa akses PMN. Nah ini tadi sesuai kebutuhan gitu ya, pembelajar sepanjang hayat, nggak asing kan, harus holistik pembelajarannya. Yang ini nih saya yakin kalau di sini sudah ada kan karang teaching, kemudian ini saya dulu belajarnya dari atur loh itu, dari PAUD atur loh ya, saya terapin ke sekolah. Ya makanya saya kapan sama Ustazah saya ikuti aja tuh. Bu atau parenting ngopo materinya apa ini terus bu tanti bu siapa kan nitipinnya ke situ ya kan. Waktu itu anak saya nggak dapat titipin anur karena repot antar jemput papa gitu ya, ada rewang yang di Khairul-Umma, anak saya di KBTK Khairul-Umma identitas itu yang ke sana. Ini diceritain ya Pak, mungkin materinya ini apa gitu. Saya inspirasi parent teaching orang-orang aja itu dari aku dulu, dari PAUD. Nah itu terus ada Paguyuban, POMG gitu-gitu ya. Ini bagus. Nah ini kan sesuai konteks lingkungan budaya melibatkan orang tua. Ya, kemudian berorientasi pada masa depan, gitu ya. Nah kenapa harus sesuai kebutuhan ini? Ternyata guru itu seperti pengukir loh, memiliki pengetahuan mendalam keadaan kayunya. Kalau mengukir kan, oh ini jenis kayunya ini, oh tak pahat ini, gitu kan alatnya yang beriki gitu. Kita juga kayak gitu. Cuman bedanya kalau mengukir itu kan yang dihadapi kayu benda mati. Tapi kalau guru itu mengukur manusia loh, bayangkan. Manusia loh yang kita ukir itu bisa jadi apa yang kita torehkan, yang kita berikan ke anak-anak sekarang itu juga mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Apalagi SD 6 tahun bayangkan. 6
6 tahun loh neng MI Anur gitu. Jangan sampai menorehkan memberikan memori buruk. Atau kalau saya belajar itu neuroscience gitu, itu tuh saya dulu belajarnya sama guru TK itu kan kalau tadi itu misalnya contoh kecil guru anak-anak itu kan kodrat, kita tugasnya nuntut kodratnya salah satu kodratnya anak itu apa? Curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, sama kreatif itu kodratnya anak itu punya kreativitas ya. Jadi curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, yang satu apa ya, itu kodratnya anak. Tanya-tanya itu kan anak kadang guru kan sebel ya, pokoknya orang sih mau kadang kan dia langsung down, nggak mau. Kenapa murid-murid sekarang tuh jarang ngomong, berani bertanya ya kan? Jangan-jangan polanya guru itu nggak pernah memberi ruang. Jadi guru itu sebagai pendengar yang baik. Aku maunya tolong soalnya cerita gitu makanya sensor kami kayak gitu. Itu anak udah kayak itu nggak mau, besok pasti bangun kesiangan, nggak mau berangkat. Nah, menurut saya dulu itu semen tahu mangkat, mungkin ngomong lah ditutup gerbangnya orangnya mampu. Padahal nggak tahu alasannya, tuh harus kita tahu kenapa dia terlambat. Jangan-jangan karena orang tuanya yang telat bangun dan ngantar ya kan? Bukan salah anaknya. Dulu saya punya murid kayak gitu, kan muridnya nggak banyak di sekitar daerah Jalan Putri itu, malah banyak dari mana-mana itu diantar kan. Ini juga kan pasti jauh, pasti diantar kan. Nggak ada yang naik sepeda paling berapa gitu, malah nggak ada itu. Kalau zaman saya dulu kan sekolahnya dekat-dekat gitu kan, jalan kaki, naik sepeda gitu kan. Sekarang enggak. Ini anak kok terlambat, kamu kenapa? Loh, kamar mandinya antri apa gitu. Kalau kita kayak nggak percaya ke anak itu pasti nanti bohong. Tadi itu soalnya mamaku gini, terus tadi bannya bocor, aku sih padahal tak bocor. Karena apa? Kadang mungkin sebelum-sebelumnya beralasan tidak diterima oleh si guru. Jadi akhirnya dia selanjutnya takut bohong. Jadi berarti perlakuan yang kayak gitu tuh mungkin bagi guru biasa, tapi bagi anak itu mengubah perilaku yang masya Allah itu bagi saya itu nggak harus dilakukan sama guru-guru aja. Kita dengar, terus gimana cari solusinya, nanti pakai model sertatan atau restitusi kalau di penggerak. Restitusi itu jadi memvalidasi dulu, menguatkan identitas. Jadi misalnya ada orang bully, jotos-jotosan, gendut, pasti ada kan? Enggak diyakini langsung, kamu tahu yang salah kamu tahu. Terus dipanggil, kemudian di BP, makanya kesannya guru BP sekarang kan ngeri tau. Neng dipanggil guru BP ini mesti berkasus ya. Padahal yang enggak akan berprestasi itu juga di BP gitu kan ya, di BK ya toh. Ya, di restitusi itu artinya anak yang, jadi kadang kan kita hanya fokus ke pelaku, ya kan, yang mungkin yang contoh sampai yang mukul gitu. Kamu kenapa kok mukul di kaki ini ya? Si korban misalnya, korbannya ibu, si anak si korban itu juga harus kita kuatkan. Karena apa? Yang ketiga, yang lingkungannya itu juga harus kita kuatkan. Teman-temannya pasti nanti tidak suka ini. Tugas guru tidak hanya fokus pelakunya toh, korbannya juga dikuatkan. Kamu harus bisa maafin ini. Jangan-jangan dia jadi terus penakut gara-gara dipukul, ya kan? Jadi nggak mau masuk, dia tertutup. Itu tugas guru, lingkungan teman-temannya. Jangan sampai teman-temannya gelap-gelap dolanan atau saya mukul ini mau. Pasti gitu kan? Itu tugasnya guru untuk memulihkan kembali ekosistem kelasnya. Pakai restitusi. Ya. Iya, itu harus pakai terapi.
pakai apresiasi buat si anak-anak kalau ini. Sesering mungkin anak ini tunjukkan kelebihannya. Apa pasti ada setiap anak. Yakin kan setiap anak tadi unik, punya kelebihan masing-masing, dicari gitu. Makanya kalau di tempat saya bintang kebaikan setiap minggu, semua anak nanti akan dapat. Saya punya jurnal. Hari Senin ini siapa yang dapat kategorinya apa? Hari ini siapa yang belum dapat siapa? Saya tak kayak yang udah belum menemukan apa itu. Makanya ada catatan anekdot ya kalau pendidikan informatif gitu. Oke kok belum nyapu diri tanpa disuruh, tulis aneh. Mau nyapu sendiri tanpa disuruh, peduli kan belum milih setip kancane, tulis juga gitu. Itu tuh tak kasih piagam loh, seneng. Tapi mau sing tukang nakal juga ketika ini nakal, sebenarnya nakalnya dia pasti punya alasan. Lah cara memvalidasinya kan kenapa kamu tadi full? Alasannya kenapa? Terus untuk menguatkan jangan sampai down. Pertanyaannya harus kayak gini, nggak apa-apa, peduli juga pernah mukul kayak gitu. Terus gitu loh, jadi nama juga. Jadi seolah kita tuh nggak menghakimi dia, kowe salah gitu loh. Nggak apa-apa, dulu juga pernah loh pas kelas SD itu tuh juga nggak sengaja mungkin juga nggak sengaja apa mungkin karena marah terus guru itu kol temennya waktu itu terus itu terus guru sadar pakai studi tadi. Nah saya dia enggak tahu itu soalnya dia duluan bahasa itu juga cerita kan. Oke terus cari solusinya dari anak. Kira-kira kalau seperti itu kalau kamu digituin sakit enggak sakit. Terus kira nanti kamu apa yang kamu lakukan setelah ini? Terusin, asli tadi nangis enggak nangis bu. Kira-kira kalau nangis itu dia sedih apa sama? Dia sedih tau bu. Diajak ngobrol. Jangan sampai pas gelombangnya harusnya gelombangnya sama ya. Jangan dia kalau lagi marah jangan dia lakukan restitusi. Ya kan masuk. Kalau pas lagi marah tanggung gitu. Nanti kalau dia udah tenang baru dia bilang, kemarin apa ya? Kamu kok mukul itu? Gitu. Tahu lu mukul ini nanti terus dia ini masuk kan di gelombangnya kita kayak jadi temennya dia kan kita arahin terus apa yang dilakukan? Minta maaf. Terus sudah minta maaf belum? Kapan kamu mau minta maaf? Terus mau minta ada loh murid gratis yang kelas berapa itu nggak mau benar-benar. Karena ternyata di rumah orang tuanya suka melakukan kekerasan. Jadi dia kayak punya dendam apa. Padahal saya habis manggil 2 anak yang IQ-nya di bawah rata-rata bukan pas saya mana. Itu juga ibunya cerita sampai tersadar-sadar ya salah saya bully. Kan walinya minta tolong saya bully, nanti tidak saya salah omong gitu. Tapi harus ikut. Saya mau bantu tapi kamu harus tahu anak ini kan kamu. Gitu. Akhirnya nih orang konsultasi yang kayak takutnya kan nanti ini ibunya tuh harus masuk SLB, ini nggak bisa ngikuti kayak gitu kan? Baik. Kan saya banyak bu. Kemarin menang yang kategori slow learner sama retardasi mental itu nanti saya ada assessment psikologi harus dan itu nanti dilakukan nggak di sini? Tak kasih nomornya nanti bu dia hanya bayar 70.000. Kalau di puskesmas kalau di RSUD 200-an ribu. Biasanya kan dirujuk sih puskesmas itu dirujuk ke RSUD untuk assessment psikolog itu bayarnya 200-an. Nah, saya di biro swasta 300-an. Ini ibunya SLB negeri Kalibayam. Kalau untuk sekolah-sekolah kolektif 10 anak itu nanti bisa datang. Terus dapat lengkap IQ-nya berapa, kemampuan ini berapa, rekomendasinya. Kemarin yang ikut ke CME, saya ngeser di gugus. Siapa yang kan soalnya biar ketok 10, ben petugasnya teko aku rasa jajak nganter rono gitu. Nah terus dapat 11 anak kemarin dapat berjenis. Yang kecilnya itu malah yang sudah RM sedang. Kelihatan fisiknya juga kelihatan. Tempat saya masih
Ada 70, 80 ada, 80 tuh low average. Kalau 70-an itu slow learner, belum bisa baca. Saya murid kelas 4 belum bisa baca. Ada. Dia nggak mungkin bisa diseleksia atau apa gitu, tetap terus fokusnya itu. Pelajarannya di mana? Buka ADKB-nya, nggak usah mikirin itu. Iya. Iya. Diseleksi itu susah, suwe macam rasa beda SBD, A huruf gitu. Macam itu diseleksi. Abad-abad, jadi sebenarnya dia cuma lambat aja. Coba di assessment aja Bu. Makanya ini nggak sempat kok belum bisa baca, dia tuh diem nih nggak diem. Ya. Ada itu. Terus saya lagi fokus ke sana memang karena besok saya masuk awal di SD Detis itu semua harus assessment. Punya. Kemarin ada yang anak pinter ikut assessment di akhirnya 110 cerdas. Kan minimal 90 ya. Dia 110 kan memang kategori ISO. Assessment ya assessment gitu aja, assessment tes IQ kayak gitu ya. Nanti tak kirimi ke Usrini contohnya, contoh hasil assessmentnya lengkap. Ini yang
kemampuan dia tidak sesuai dengan ini kan. Akhirnya bacanya juga dulu mbaknya itu, dulu ibunya mengakui IQ-nya saya itu juga di bawah. Dulu pernah tes, ngono-ngono malah ngakoni. Tapi saya malam-malam maksudnya menguji. Tapi ini loh Mas D itu keren. Kemarin udah bisa ini, iya Bu, ini. Saya langsung menurunkan grade untuk ini. Gak usah di-push, ini targetnya ini, yang penting sesuai berkembang, keterampilannya apa. Saya mikirnya anak-anak seperti ini kan kita tembak dia sukanya di mana, dikembangkan di situ aja terus gitu. Gak usah itu yang lewat bahasa apa IPS kayak gitu tuh kayaknya nggak begitu penting. Yang penting literasi, numerasi ya, baca tulis itu bisa ngerti duit, bayar besok gitu loh. Ternyata jujur, besok mungkin dia dari kerja di rumah makan, bayar sopan, apa gitu kan bisa sebenarnya bertahan hidup ya. Ya. Tapi kalau malah anak itu stres gak berkembang kan, iya, udah itu yang harus diubah mindset guru-guru kita. Dan saya yakin, saya bilang ke pengawas kemarin, semua murid di Kapane Won Sleman kalau di assessment saya yakin ada anak-anak yang seperti ini. Kemarin mengapresiasi Pak Bambang itu karena beliau dulu di SD Demak itu yang sekolah inklusi, ada adegannya memang. Apalagi kemarin 2 tahun nggak sekolah pandemi ya, ada ekonominya menurun, kemudian dia kan nggak sekolah, nggak bisa itu pas 5 bisa baca terus. Saya pas 4 sekarang murid saya deh ada perkembangannya. Guru level agama olahraga tuh ada perkembangan, guru sekarang pintar. Dulu nggak pernah mulai lagi takut menang isi, mengkerat dia. Sekarang jadi ketua kelas coba. Ketua kelas sih. Besok kalau upacara dia tugas. Si M, kamu tugas. Saya juga tugasnya kayak dia mungkin Pancasila aja ya. Kayak dia teman tugas. Menang dia. Artinya kamu keren. Si D juga. Kamu mimpin. Kalau kamu kan pakai, kalau Zara nggak ada kamu. Ya, jujur ya makanya yang bener-bener yang lucu. Tapi cakep loh, matanya kayak orang Arab gitu. Gila bocah. Matematika saya suka ya. Bener, akhirnya itu soalnya ya kategorinya. Dan katanya kalau udah kelas 4 ke atas, 9 tahun agak susah itu untuk terapi bisa berkembang lebih. Kalau nggak ditangani dengan baik bisa nambah kategori RM atau apa nanti. Makanya kalau dari kelas 1 tuh harus dari kelas 1 di assessment, nanti kelas 3 di assessment lagi. Jadi sesuai kebutuhannya kita, kebutuhan murid-murid kita. Memang berat tuh kelas 2 itu. Kalau 2 tahun sekali, kalau untuk kelas 1 kemarin psikolognya bilang kelas 3 nanti di assessment lagi untuk melihat perkembangannya. Jadi kalau masih usia 7-8 itu masih bisa berkembang, masih kayak gini gitu ya. Makanya kalau di TK serodo-rodo ini kok rodo autis, sopo, hiper, opo, itu konsultasi sering-sering ke ini. Dan kok maksudnya perkembangannya berbeda dengan anak yang lainnya. Itu sebenarnya kita sebagai orang tua harus agak-agak peka, kita konsultasi mau atau jangan-jangan kok salah. Saya ada ini murid yang dipus sama ibunya, kudu bisa moco ini ya, itu stres sana. Terus dibandingkan dengan Yes. Makanya kan ojo dibanding-banding. tapi tuntutan orang tua itu malah lebih ngeri. Ya. Makanya oke, iya. Asik ngobrol Pak. Terus Iya. Di kurikulum merdeka ini harus komunikasi, dialog, melibatkan orang tua, itu penting. Parenting sering rutin kan dilakukan, itu untuk mengubah mindset orang. Dulu saya di Mataram juga sering parenting ini, jadi kalau percaya orang tua itu kerasnya ke kita, sedikit-sedikit kita kasih masukan bahwa fokusnya itu di karakter itu, bukan di nilai-nilai itu. Ngomong tapi kalau karakter itu kan online, ya kan? Online dibutuhkan. Kalau mau nilainya online-nya apa nilai SPD-nya rata-rata 9,27. Terus iso masuk SMP 1, SMP juga ngomong dari ini, ya kan? Tapi karakternya nggak ini. Ada yang
pemerintah. Terus adiknya itu berarti dia kalah jauh lah. Nah, untuk apa ya, untuk menghargai kadang tuh saat penerimaan rapot udah ada biasa dibuka bertahu nanti salah gitu udah kadang menyepelekan nggak menghargai kita lah ya, memang ada kata orang tapi sudah nggak menghargai. Terus yang kedua, sejak kelas 3-nya udah dijelaskan duluan ya, saya kasih makan itu dijelaskan duluan supaya untuk nanti kelas 6 itu SPG-nya biar sudah siap gitu. Padahal saat pembukaan rapot sudah nggak usah dibuka, udah tahu lah gitu. Tapi kenapa tak dijelaskan dia kerja nilai kayak gitu loh. Gengsi itu. Ya. Ya kan dia di depan musuhnya kan gengsi gitu. Jadi udah kemarin itu gitu. Padahal anaknya itu fokusnya ya saat ngaji itu dia nggak bisa ngaji fokus ini, pasti ini terus suaranya nggak mau keluar. Tapi saat ngobrol dia normal. Tapi cuma pas saat ngaji pasti nggak ada suaranya terus sama kayak gini gitu. Kayak gelisah-gelisah itu. Makanya kenapa tuh mas saat ngaji mesti kayak gitu. Padahal orang tuanya benar dia udah bisa jadi imam. Tapi katanya jadi imam aja masih nggak mau keluar suaranya. Dia dulu les ngaji di rumah juga. Ya. Terus bisa ngomong komunikasi sama itu, sama guru ngajinya. Makanya menurut infonya dia sama guru ngajinya udah kenal, terus udah lebih bagus dari kemarin udah dibilang. Karena di sini juga dibilang nggak bunyi sama sekali, tak turunin ke sistema gimana sih udah bunyi meskipun saya untuk saya dulu saya kasih itu, tapi tetap aja dia bisa Karena nggak nyaman dia. Pasti satu kemungkinan dia nggak nyaman, yang kedua ada sesuatu hal harus dicari tahu kenapa dia nggak nyamannya gimana. Kayak kasus saya gitu, dia gitu. Tapi sekarang dia ngomong, jadi harus ada orang yang merasa dekat dan nyaman dibuat ajak ngobrol ke dia. Terus yang kedua saya pernah punya murid yang dia nggak ngomong bisu tuh. Kak itu kalau di sekolah dulu, kalau di sekolah TPA jadi dia trauma di TK-nya dulu hukum. Itu bawa Dia dihukum, nggak tahu dia tuh di loket cerewet kok apa terus dihukum nih tuh gurune berdiri di atas satu kaki atau kepiye gitu ya, trauma lah. Jadi dia akhirnya mindsetnya dia di sini tuh aku anak yang suka ngomong gitu mungkin ya. Dia tuh merasa nggak berani ngomong, bijak ya. Kontaknya itu belum tahu tuh suaranya itu, tapi bedanya nek di rumah sama orang tuanya ngomong biasa gitu deh. Jadi dia kalau di rumah nggak suasana pembelajaran itu dia ngomong sama Pak Dene, Bu Dene, si Mbak Dene ngomong kecipis. Tapi kalau di kelas di TPA kan kayak pelajaran gitu. Dulu pernah tak terapi pakai yo ke sawah sekarang teriak sekencang-kencangnya gitu. Sebenarnya kan udah sawah tadi teriak sekencang-kencangnya. Jadi saya terus nek orang berhitung mulai 1, 2, 3 pakai game mainan gitu deh. Nah ngomong toh dipersering. Rasanya kalau ada kan dia tuh udah bikin kita satu kali bikin barengan bikin udah memang yang sering sama aku itu sih juga cepat, cuma kalau membaca dan mengaji itu masih kayak susah. Kasih ruang dia atau kasih panggung sih dia jadi artis di kelas. Dan saya sudah lakukan berkali-kali itu. Nanti dia akan rasa percaya dirinya akan meningkat. Contoh orang yang dianggap sebelah mata dia nakal apa dan jadi asisten. Ini sebelumnya begitu. Kamu nanti jadi asisten dulu ya. Nanti kalau ini, tapi ini hasil kita lebih oke. Jadi ya. Dicap nakal kan? Tapi suatu saat harus kita kasih semen, kasih bintang kebaikan ya, maju dan upacaranya gitu. Yang lain kita pahamkan ini semuanya akan dapat sesuai kategorinya masing-masing. Tadi itu suka ini Kalau kemarin saya simpan bacanya yang 4 bulan.
ya. Itu baru satu kakak beradik. Iya, baru satu. Saya tuh bombing sepele banget, mau nyapu tanpa disuruh. Apa misalnya berbagi milih pensil, orang kan saya milih ya kalau si M ini lah belum kan. Kalau kan sok belum kan bela tenang. Saya tuh anak FM itu biasanya kurang bisa menjaga kesehatan. Ya toh, hubungan reget, lambungnya reget. Ya dasar perempuannya mungkin orang kesian ya mungkin ya reget terus suka imusnya tuh nggak tidur karena saya tuh bisa tahu lagu dari Mataram tidak tuh sok banget maksudnya ya tahu sendiri lah piket salaman gini tuh kayak tangan saya itu jujur saya sekarang tapi biasa ini manusia mereka emang ya beruntung saya banyak atraksi dulu. Tidak semuanya murid-murid anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang mungkin kayak di FI atau Mantara apalagi Muhammadiyah. Saya Manila. Iya bu benar nggak bisa untuk bayar mahal di sekolah yang bagus kayak gini. Kursi gue mejanya mungkin wes elek, itu orang sekursi cina apa? Ini uang murid yang akeh tumone itu. Wih, kalau baju itu kok gak ada setrika kok, gak tahu, pusat. Yus, pokoknya, dulu bu, jadi kita, ya. Tapi kadang saya lihat lucu anak-anak itu. Saya kemarin tanggal 19 ya, Jumat kemarin, saya tuh udah diselamati dari guru coba. Dua anak guru apa? Saya mau kasih sesuatu apa? Saya tuh dikasih boneka. Jual. Terus mengono dikei tulisan loh. Selamat dari guru ya Bu Nuri. Terima kasih artinya dari guru itu Jumat tuh ya. Bodoh jajan loh. Saya pulang dari Jakarta waktu itu tuh langsung dikasih dua anak. Masa ini? Ayo wis aku wis baca ngono. Foto dia seneng banget ya foto. Dikasih boneka, ono sing koncone usir muni buku iki mek boneka sing boneka capek ya lho. Yo enggak apa-apa pendekatannya sudah ya. Ya boneka hasil dari capek itu memang ciri-ciri kaya. Tak apresiasi tapi bagus bonekanya dulu suka banget loh sama warna kesukaan favoritnya. Padahal nggak sih. Tapi biar anaknya tak tonton tontonnya donat teke. Ini anak-anak yang nggak begitu bagus karena ini yang memang. Ya, si N itu saya 4 hari yang di Jakarta pulang. Menurut saya turun dari motor itu udah disusul dengan aku tuh kangen ya sama menurut spesies kan. Walaupun si N ini dengan banyak kelemahan dan keterbatasan, tapi dia itu berarti peduli sama dunia gitu. Kalau dia ngaji apa kan saya Selasa sama Senin sama Rabu selalu manggil anak-anak yang tadi ABK itu. Ya saya sekarang ingin tahu hari Senin siapa yang ngajari dan Pak sebut namanya si D baca. Hari Selasa siapa yang mau sedekah ilmu kita sedekah yang mau ngajari ini teman kita ini belum sampai sih. Aku mau ya tak siapa ya. Saya mulai Senin siapa saya tidak ngecek. Udah baca belum udah sama itu belum. Kok belum sampai saya tugas? Tak tanya kalau kok belum tugas mau diganti orang lain atau siapa gimana? Saya nggak maksa nggak marahin. Mungkin dia nggak mau ngajari apa-apa. Karena volunteer, saya bikin volunteer itu berbagi. Terus sekarang temannya sendiri aja sudah bisa mengapresiasi temannya. Murid sekarang sih dia udah bisa baca loh. Yesus sekarang tuh anak Allah. Itu refleksi. Dulu gimana memang? Dulu
besok dia target belajarnya beda. Nah, gitu kita pokoknya fokus sesuai ini. Ngomong-ngomong kita udah keluar banget. Udah asik ya. Oke, kita intinya itu ya, yakin kalau semuanya anak-anak kita punya keberdian masing-masing, tugas kita mengoptimalkan. Ya, itu poinnya. Terus untuk kurikulum merdeka sebenarnya banyak slide, tapi saya tuh mau bahas lebih detail, takutnya malah bingung. Karena kalau aku ngomong CP dengan CP kan belum. Makanya belum. Hah? Masih asing. Dan ini butuh waktu agak lama. Takutnya, nah saya derek untuk besok pagi pengennya apa? Kalau saya settingnya project P5 itu. Tapi kalau mau butuh yang kayak gini, misalnya kita lihat dulu. Tadi ya, struktur kurikulum, model jadwalnya lebih, ya nggak apa-apa saya masuk ini jadwalnya kalau kurikulum merdeka. Ini atau kalau KOSP enggak, pembelajarannya, contoh diferensiasi strateginya, penilaiannya sampai ngolah rapotnya. Tapi kan belum. Jadi ya saya lebih ke diferensiasi. Yang ini mau apapun kurikulumnya, prinsipnya seperti itu. Ini nanti kalau saya bicara CP, terus menurunkan menjadi ATP, kompetensi konten saya takutnya bingung karena belum lihat dokumen CP itu kayak apa gitu loh. Ya kan, besok pasnya kalau besok mendekati, kita lihat bulan Juli gitu. Kalau Juli itu kemenang semuanya pilih kurikulum merdeka gitu lah. Nah sebelum Juli baru dikenalkan ini dokumen CP, pembuat ATP gimana gitu. Nah sekarang kan butuhnya gimana? Ini berarti ini CP, contoh CP gitu. Nah itu ini terus penyusunan penilaian umum. Terus rapotnya kurikulum merdeka saya juga ada cara ngolahnya kayak gimana. Nah, karena yang paling cocok untuk K13 maupun apa itu materi ini project aja. Atau PR-nya besok menyiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, tentang kurikulum merdeka sama saya ngasih project, kita akan desain project gitu ya, pakai plan gitu. Oke, cukup ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Betul. Saya kasih contoh-contoh project yang saya lakukan. Di desain cuaca, di Mataram, lama. Oke, mungkin itu ada yang mau direfleksikan. Saya nggak sebelum saya tutup apa yang diperoleh seharian ini tuh satu apa ilmu apa detil, saya nggak mau walaupun ilmu ilmu mau dari Pak Menang ilmu dari mana ilmu apa satu apa mensukseskan berubah lebih mengoptimalkan potensi anak. Ya, bakat dan kemampuan anak potensinya beda-beda. Oke. Terus jeli memahami karakter anak. Kalau perlu, makanya kalau kurikulum merdeka ada assessment awal wajib. Harus ada di LPPK, harus melakukan assessment awal. Terus strateginya diferensiasi. Strategi diferensiasi sebenarnya ada. Besok aja ya. Oke.